Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar,
dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Growth Center Bekasi. Boleh lambaikan tangannya bersuka cita pagi hari ini. Boleh saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri.
Kita mau memuji, kita mau memuliakan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Ya, siapa memuji Tuhan, sorakan haleluya. Boleh lihat kanan kirinya dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Kau yang selalu berada di dalam hidup kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebas. Mari angkat tanganmu saudara. Karena kuasa-Mu, Yes Lord, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Mari dengan segenap hatimu let's sing. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari lihat sekeliling kita, karena Yesus tempatku percaya dan mari angkat tanganmu saudara. Karena kuasa-Mu, ku dapat lakukan. Mari Center Bekasi, tinggikan Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita ya saudara. Let's sing together. Declare this song. Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku, selamanya Kau sumber kuatku. Mari declare, Kau sahabat, Kaulah sahabatku, Kau yang di sisiku,
tepuk tangan di atas kepala. Come on, go say that. Mari dengan satu suara sama-sama katakan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. How I live for you, I am devoted. Boleh gak kita sambil sama-sama angkat tangan kita? King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Mari dengan iman lebih lagi sama-sama. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. How I live for you, I am before. Sambil kita mengangkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Biar pagi hari ini kita mau sama-sama lompat Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Jesus, you are the Savior. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises. Boleh lebih lagi sama-sama tangannya diangkat kedua tangan. Jesus, you are the Savior of. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Lebih lagi. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to. Sambil mengangkat tangan kita lebih lagi sama-sama katakan. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you're my Savior. Jesus, you are Savior of my soul. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Lebih lagi angkat tangan Bapak Ibu Saudara. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever
and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 1 menit ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hati kami aman Tuhan, Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, lebih lagi katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku
bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Fill us with your love, with your spirit, with your power, with your presence, Lord. Wow. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Declare, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am nothing. Nothing can tear me away from your love. Yes. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari hati-Mu Tuhan. Jesus. Bawa kami erat, bawa kami dekat. One more time, let's declare. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our hearts from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. Yes, I love you. Jesus, I love you. Mari curahkan isi hatimu, let's say, I love you. Because you first loved me. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you. Mari angkat tanganmu. Let's sing together. Yes, I love you. Jesus, I love. Wow, I love you. We love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Oh, yes, I love you. Jesus, we love you. I love you, Jesus. Yes, I love you. Because you first loved me. Mari Bapak Ibu Saudara,
Bukan dengan mulutmu, tapi rohmu mari berkata-kata. Mari berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan mulutmu, tapi rohmu. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, buat hari yang indah Tuhan, buat hari yang baru Tuhan. Kami persiapkan hari ini Tuhan, hati yang siap Tuhan, membawa kemenangan hari ini Tuhan. Buat setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan, boleh diperbaharui lebih lagi Bapak. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, dalam keintiman Tuhan ada kemenangan Tuhan. Dalam keintiman Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dalam keintiman Tuhan ada pemulihan. Dalam keintiman Tuhan ada kesembuhan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau berkata Tuhan, walau sekeliling kami Tuhan, walau bumi ini bergoncang Tuhan, tapi kami mau berkata Tuhan, kami cinta Tuhan Yesus. Kami cinta Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Oh thank you Abba Father. Thank you for your love. Thank you Lord. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat pembahas sidang Tuhan atas GBI Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Pastor Niko Tuhan, beserta Ibu Hermin Tuhan, memimpin Tuhan gereja-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk tuaian jiwa yang terbesar Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, berkati Tuhan setiap wakil yang ada Tuhan. Berkati Bapak setiap tim penggembalaan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pembina kami di tempat ini Tuhan, untuk Grow Center Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Andy, untuk Pastor Lia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hati hamba-Mu Tuhan, untuk ada hati yang hancur untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami bersyukur, kami mau speak blessing untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Andy, Pastor Lia Tuhan, dalam genggaman tangan-Mu selalu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, blessing setiap wakil yang ada Tuhan. Berkati Pastor Doni dan keluarga, berkati Pastor Tini, berkati Pastor Mondi, berkati Pastor Billy Tuhan. Berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pastor Chandra di Manado Tuhan, dan seluruh tim yang ada Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, Manado Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai gereja-Mu, pakai Grow Center di Manado Tuhan. Lebih lagi Bapak, untuk tuaian jiwa-jiwa Bapak, lebih lagi Tuhan. Dan kita arahkan hati kita, tangan kita untuk pastor kita di tempat ini, Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Ada hati yang mau Tuhan untuk jiwa-jiwa, untuk menggembalakan jiwa-jiwa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Penuh dengan urapan-Mu Tuhan, penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai Tuhan Grow Center Bekasi Tuhan Yesus, jadi alat-Mu Tuhan. Akhir-akhir hari ini Tuhan, berkati Tuhan, blessing Tuhan, pakai hamba-Mu, berkati keluarganya Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan. Kau yang berkati melimpah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Sahala Nenggolan Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang boleh ditabur Tuhan hari ini, boleh jadi akar yang sehat bagi setiap kami. Untuk setiap kami boleh dibaharui lebih lagi Bapa, untuk setiap kami boleh disembuhkan lebih lagi Bapa. Hari ini Tuhan, kami boleh terima Tuhan berkat, speak blessing, speak firman yang daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa Tuhan, bersatu hati untuk kota kami, kota Bekasi Tuhan. In the name of Jesus, Bekasi Tuhan, Tuhan pegang kendali Tuhan, pegang kendali atas kota kami. Ada kemenangan, ada jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan. Kota Bekasi dipulihkan Bapa, setiap sudut dari kota ini, setiap sudut dari kabupaten ini Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sepakat berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan, boleh ada berdiri untuk bagi negara kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ada hati yang enggan Tuhan untuk menyimpang, ada hati yang enggan untuk tidak jujur Tuhan, tapi hati yang takut akan Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami bagi bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati tanah, berkati airnya, berkati udaranya. Ada shalom, shalom atas bangsa kami, shalom atas negeri kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, shalom semuanya. Sejenak kita akan dengarkan pengumuman sepekan ke depan. Pertama, rumah doa, House of Prayer khusus di hari Sabtu. Hanya Sabtu kedua dan ketiga jam 11 siang dan hanya diadakan secara onsite jam 10. Terus kemudian di mana di ruang generation di tempat ini. Untuk pertanyaan dan informasi dapat menghubungi WA di 0815 1365 6710. Lalu kemudian buat para wanita ada Grow Woman ya. Grow Woman Rabu 15 Maret 2023 jam 7 malam dengan tema Healing the Heart dengan Pastor Ilyana Widodo secara online Zoom. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi di WA 0815 1365 6710. Lalu kemudian ini mungkin yang setiap bulan yang selalu ditunggu-tunggu E-Night gitu ya, Encounter Night. Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 7 malam onsite, hanya onsite di GC Hall dengan Pastor Joan. Lalu kemudian Gen Meeting. Coba saya mau dengar suaranya, Gen. Untuk youth, college, dan profesional. Tadi hari ini kita nyanyi King of Majesty gitu ya. Saya berasa lagi di ketua youth di depan ini ya. Jadi ketua youth, Pastor Julius ketua youthnya gitu ya. Jadi hari Sabtu 18 Maret jam 4 sore ya. Buat teman-teman yang masih youth, college, dan profesional, please datang join bersama-sama. Lalu kemudian yang terakhir, Sunday Service di minggu depan 19 Maret 2023 akan diadakan perjamuan kudus 2 kali ibadah dan Grow Children 1 kali ibadah di First Service. Jadi sebelum itu pun kita sudah tadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada welcome drink. Nanti bisa kita berkongko-kongko dulu gitu ya. Misalkan jam 10.30 belum mulai, jam 10 Bapak Ibu Saudara udah datang terlebih dahulu, kita bisa nikmati minuman-minuman yang sudah disediakan. Demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Rudy dong, kasih tepuk tangan dong. Wah, saya melihat ada yang lagi duduk sebelah kiri, kelihatannya yang duduk sebelah kiri itu agak susah sebenarnya ngeliat sini. Boleh nggak yang sebelah kiri dengan kerendahan hati, yuk gabung ke tengah aja. Bolehkah yang di sebelah kiri saya? Kiri ya, ini kiri kan bener kan? Boleh, yang di bangku merah boleh nggak geser ke tengah aja? Biar tambah nyaman karena kasihan miring begini. Nanti gedung baru nggak ada miring-miring karena semuanya tanpa tiang. Tanpa tiang. So hari ini kita mau nyambut nih semua orang yang sering beribadah di GC. Saya mau nyambut, tapi saya juga mau nyambut yang baru pertama kali ke tempat ini. Bolehkah semua yang baru pertama kali ke tempat ini dalam hitungan ketiga mengangkat tangannya dan wah exciting banget supaya kita sambut. Yuk dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Adakah yang baru di tempat ini? Boleh angkat tangan saudara? Adakah? Shalom, 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 shalom.
pulang nanti nggak boleh nggak ketemu kita. Kita kasih apa ya, coklat kah? Sekali lagi selamat datang di rumah ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan kolektor. Kita akan memberikan persembahan, the best offering kita. Dan sekali lagi kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat sulung saudara yang wow 2 kali lipat dari tahun lalu, the best of the best yang saudara berikan. Dan percayalah gedung yang mau lagi bangun buat kita, progresnya sudah mengecor lantai dasar buat gereja saudara. Gak sabar nanti bulan Mei kita akan sama-sama mulai pindah saudara. Gedung yang lebih nyaman, lebih seger baunya karena masih baru. Dan di depan saudara ada barcode. Dan kalau saudara mau memberi berupa, pastor saya mau memberinya nggak cash. Nanti saudara bisa berikan di kotak-kotak yang ada setelah selesai ibadah saudara. Kita akan sama-sama berdoa. Siapkan saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan memberi yang terbaik. Dan kami percaya pemberian kami, blessingnya Tuhan turun dari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Sebelum hari ini kita akan menyambut pastor yang spesial banget hari ini. Saya mau kita kasih tepuk tangan yang paling meriah saudara, karena hari ini 2 hari yang lalu Wandi dan istrinya tadi Elis ulang tahun pernikahan yang kelima. Selamat Wandi. Anniversary ya. Yang kelima. Dan hari ini di sound system juga ada yang baru ya, namanya siapa? Christian. Halo Christian. Dan nanti ini exciting banget, kenapa saudara? Karena kita menyambut semua orang yang ada di tempat ini. Hari ini kita kedatangan siapa? Spesial. Bapak Pendeta Sahala Nainggolan. Beliau adalah jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Beliau adalah Ketua BPD GBI Sebekasi. Jadi udah selama 4 tahun ya Pak, jadi Bapak dari semua GBI di Bekasi. Gak gampang Bapak Ibu, hatinya harus luas ya Pak, harus sabar, harus tenang gitu. Dan hari ini ketiga kalinya beliau ada di sini. Wow. Puji Tuhan. Dan sambil kita menunggu pastor yang paling luar biasa ini, kan jadi kayak bapak buat saya benar. Yes. Naik. Mari sama-sama kita undang semua saudara bangkit berdiri juga. Iya, kita mau family time Kita dulu. akan family time terlebih dahulu. Yes. Dan mari salaman lebih dari 10 orang di luar bangku. Saudara berkata gini, 10 ya saudara. Pastor buat yang baru gini, family time itu apa sih pastor? Wah udah pada salaman ya. Family time itu buat orang-orang salaman keluar dari bangku saudara berkata shalom. Mari salaman saudara. Wow sudah dimulai lebih dahulu. Yang gak sabar mereka ternyata. 10 orang ya. 10 orang dan berkata selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Evel 10. Belum sampai 10. Kalau yang paling depan enak ngeliatin ya. Silakan 10 orang. Anin 10 Anin. Mari kasih tepuk tangan buat saudara semua. Yang semangat mereka ya. Ini timernya kalah. Semuanya semangat. Dan sambil kita semua bangkit berdiri, mari kita sambut Pastor Sahala Nainggolan. Selamat datang Pastor, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, luar biasa ya ibu-ibu ya. Keren banget. Kita doa sebentar. Segala kemuliaan, hormat dan syukur bagimu kami persembahkan. Terima kasih kami ada di gereja ini Tuhan. Gereja yang hidup, gereja yang membangun sebuah komunitas ilahi di mana Kristus berhadirat di gereja ini Tuhan. Biar gereja ini menjadi rumah rohani buat kami semua dan teristimewa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami merasa at home di gereja ini karena gereja ini adalah milik kami. Kami dibesarkan, kami dididik, bahkan kami menerima payung rohani di gereja ini Tuhan. Olehnya Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebuah gereja lokal di Bekasi yang punya kerinduan buat generasi muda.
buat anak-anak muda, bahkan para orang tua. Gereja yang bergerak dalam hatinya Tuhan. Hamba lepaskan berkat-Mu buat gereja ini. In the name of Jesus Christ, dalam nama Yesus. Haleluya, urapi gereja ini. Buka tanganmu dua-dua, buka tanganmu dalam nama Yesus. Terima, haleluya, haleluya. Diberkati penggembalaan ini Tuhan. Diberkati gereja ini. Oh Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Roh Kudus berkarya luar biasa di gereja ini. Biar di gereja ini nama Tuhan dipermuliakan. Tuayan berlaksa-laksa terjadi karena Yesus ada di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Terima kasih untuk Julius dan istri yang begitu luar biasa ya penyambutannya buat kita semuanya. Baik, saudara, saya sampaikan satu tema secara cepat buat saudara. Tema besarnya sama ya, tema besarnya sama. Oke, kita lihat, saya akan bicara tentang hati seorang bapak buat kita semua dalam waktu yang singkat ini. Saudara, Allah juga disebut seorang bapak ya. Dia tidak hanya sebagai juru selamat, tetapi dia juga sebagai Bapa yang mengasihi kita. Dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan di sana, ya Abba, ya Bapa. Kata Abba itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti Papa. Nah, Bapak dan Ibu, bahwa kehidupan yang paling terdekat di dunia ini adalah hubungan seorang bapak dan anak. Itu hubungan yang paling terdekat. Saya percaya bahwa Tuhan rindu juga supaya kita juga memiliki hubungan yang paling terdekat dengan Bapa kita di sorga. Nah, saya angkat kisah dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tidak seluruhnya kita baca saudara, secara ringkas saya mau ceritakan kepada kita bahwa dalam Lukas pasal 15 ini ada 3 perumpamaan di situ saudara. 1 perumpamaan domba yang hilang, 2 perumpamaan mina yang hilang, dan 3 adalah perumpamaan anak yang hilang. Ketika uang hilang, perumpamaan mina yang hilang, maka dicari, ketemu, saudara. Lalu perumpamaan domba yang hilang, lalu dombanya ditinggalkan, yang 99 ditinggal, lalu dia cari, ketemu, lalu dia bersyukur. Tetapi ada 1 perumpamaan di situ yang namanya perumpamaan anak yang hilang. Ketika anaknya hilang, bapaknya nggak cari, saudara. Bapaknya nggak nyari, tetapi bapaknya menunggu dan anaknya yang mencari bapaknya. Anaknya mencari. Nah, kita ini sebagai anak, tentu carilah Bapa kita. Siapakah Bapa kita? Tuhan Yesus. Nah, dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai selanjutnya diceritakan di sana, ada 1 bapak, dia memiliki 2 anak. 1 bungsu, 1 yang sulung. Anak yang bungsu ini dia meminta hartanya. Ayat 12, anak bungsu meminta harta warisan yang menjadi hakku. Ada kata hakku di situ. Yang menjadi hakku dan bagianku. Kemudian dia pergi ke sana kemari, dia menghabiskan hartanya, dia memboroskan hartanya. Saudara, kata warisan di sini itu bicara tentang keselamatan. Tuhan sudah berikan saudara keselamatan. Keselamatan jangan dijual. Keselamatan harus dipertahankan sampai titik yang terakhir. Amin. Nah, dalam ayat 13 sampai 15, ia menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri jauh. Dia tinggalkan bapaknya, saudara. Dan di negeri jauh sana, ia memboroskan harta tersebut. Ia berfoya-foya. Ya, ia berfoya-foya, kemudian dia mengalami kelaparan. Timbullah kelaparan di sana. Dan ia mulai melarat. Itu sebabnya dia mencari pekerjaan dan menjadi penjaga seekor babi. Artinya begini, ketika kita menjauhkan diri dari hubungan kita dengan Bapa, maka kita akan menjadi gembel rohani. Ketika kita menjauhkan diri daripada Bapa, tidak ada perlindungan Bapa buat kita. Makanya saudara jangan menjauhkan diri daripada Bapa. Melekat dengan Bapa. Ketika kita melekat dengan Bapa, ada perlindungan Tuhan buat kita. Anda yang duduk hari ini, Anda adalah yang lolos dari COVID. Iya toh?
Anda yang lolos dari COVID, lolos dari maut, lolos dari kematian. Nah itu sebabnya jangan seperti anak bungsu ini. Dia tinggalkan Bapa dan tidak ada perlindungan Bapa buat dia. Dia menjadi gembel, menjadi kelaparan dan pekerjanya menjaga babi, menjaga ternak babi di sana. Biar hatimu melekat dengan hati Tuhan. Kalau kita mau tahun ini adalah tahun kebangkitan rohani, tahun pemulihan buat kita harus melekat dengan Bapa. Saya tiap pagi bangun jam 4. Tadi pagi saya bangun jam 4 juga. Saya ingin melekat dengan Tuhan. Saya ingin membawa jemaat yang saya bawa itu untuk melekat dengan Tuhan. Dan teristimewa hari ini saya katakan saya akan melayani di GB Group. Saya pengen sesuatu Tuhan kerjakan di sana. Makanya saya rindu saudara melekat hatimu dengan Tuhan. Orang yang tidak tahu diri, dia menjauhkan diri daripada Bapa. Tidak ada perlindungan Tuhan di sana. Sehingga sekali lagi muncul yang namanya kelaparan. Krisis pasti terjadi saudara. 2 Timotius 3 ayat 1, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan muncul masa kelaparan. Tetapi saudara yang melekat dengan Tuhan, dengar baik kalimat ini, ada perlindungan Tuhan buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Ada perlindungan Tuhan buat kita. Kita gak perlu khawatir. Kita gak perlu takut. Selama hatimu melekat dengan Bapa. Anak bungsu ini dia tinggalkan Bapa. Sehingga dia mengalami kelaparan rohani. Tidak ada perlindungan dan dia menjadi gembel-gembel rohani. Artinya sekali lagi tidak ada payung buat dia. Kita bersyukur. Mohon maaf. Saya sebagai ketua BPD. Yang artinya Bapak bagi semua gereja Bethel Indonesia di Bekasi. Saya mau dorong saudara. Gereja ini adalah rumah rohani Bapak dan Ibu. Sekali lagi Bapak dan Ibu jemaat, gereja ini rumah rohani saudara. Biar saudara tertanam di gereja ini. Saudara topang gereja ini. Biar engkau dipelihara di gereja ini. Tadi saya dengar ada doa-doa ya, ada doa lewat Zoom, ada secara onsite. Saudara didoakan kok setiap hari di gereja ini. Iya toh? Saudara didoakan, biar ini menjadi rumah rohani saudara. Dan saudara semua rasa at home di gereja ini. Yang paham katakan amin. Iya. Jangan keluar, jangan tinggalkan. Kalau engkau keluar tidak ada perlindungan roh Tuhan buat kita. Amin. Nah saudara, kemudian dia pengen kembali. Dalam ayat 17 sampai 19, ia sadar bahwa ia sudah berdosa dan ia tinggalkan Bapa yang membuat dia hidup melarat. Dia sadar tanpa Bapa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya dia pengen balik, dia ingin kembali kepada Bapa. Dengar jemaat, tanpa Bapa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita butuh Bapa itu. Itu sebabnya dia kembali dan berkata, aku tidak layak lagi disebutkan anak. Aku gak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Sadari tanpa perlindungan Bapa surgawi, kita akan menjadi orang-orang yang tidak ada gunanya. Yang tidak mendapatkan perlindungan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah respon Bapa ini. Ini yang mau saya grafir dalam hati Bapak dan Ibu. Bapak ini punya respon yang baik. Sekalipun anaknya sudah meninggalkan, sekalipun anaknya sudah menjual hartanya yang sangat luar biasa. Namun Bapak ini luar biasa, responnya luar biasa. Dalam ayat 20 saudara, ayat 20, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, kata belas kasihan itu memakai kata eleos. Kata eleos itu artinya belas kasihan, kebaikan, kerelaan hati untuk menolong. Yang di dalamnya ada pengampunan. Wow. Yang di dalamnya ada apa? Ada pengampunan. Bapak ini hatinya tergerak. Bapak dan Ibu jemaat yang saya kasihi, sesulit apapun hidupmu pada masa lalu, segelam apapun masa lalumu, Tuhan gak peduli itu. Tuhan peduli masa sekarang. Engkau datang kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan tertuduh dengan masa lalu kita. Hati nuranimu jangan menyerang engkau pada masa lalumu. Seburuk apapun masa lalumu. Saya mau katakan ketika engkau datang kepada Tuhan, Bapa dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Eleos, ada belas kasihan. Ada kebaikan, ada kerelaan hati untuk menolong.
yang di dalamnya ada pengampunan. Itulah Bapa surgawi. Kita butuh Bapa seperti itu. Amin. Kita butuh Bapa seperti itu. Bapa yang mengasihi saudara. Makanya melekatlah dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya berhutang nyawa sama Tuhan, saudara. Saya pernah operasi mata. Yang mata kiri ini, kalau saya nggak selalu pernah saya saksikan di gereja ini. Mata kiri saya sudah operasi. Ada selang di dalamnya. Ada implan di dalam. Karena air mata tidak masuk ke bola mata. Membuat tekanan mata jadi tinggi, 30 lebih. Idealnya di bawah 20. Bagusnya 15, antara 10. Dan itu membuat mata bisa tiba-tiba menjadi buta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil penglihatan saya. Jangan ambil Tuhan. Saya masih umur produktif. Tolong Tuhan, jangan ambil. Tapi dokter katakan gak ada cara yang lain. Selain Bapak harus operasi dan pasang mata. Dan pasang selang di dalamnya. Saya relakan hati saya. Saya pasrah sama Tuhan. Saya dioperasi lah saudara. Di rumah sakit KMN daerah Kemayoran sana. Satu malam saya tidak bisa melihat karena diperban kanan dan kiri. Tapi saya mau katakan sama saudara. Karena saya mengasihi Bapak, Bapak mengasihi aku. Tuhan sembuhkan mataku. Saya bisa melihat Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Amin. Iya. Jadi Bapak kita itu penuh dengan belas kasihan. Hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dia menerima kita apa adanya. Dalam ayat 21, perhatikan respon anak bungsu ini. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadilah anak yang baik. Sekali lagi, jadilah anak yang baik. Saudara tahu Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat, betul toh? Salah satu kerinduan salah satu kerinduan anak adalah dia selalu suka tinggal di rumah Bapak. Anda mungkin suka bepergian, ya, suka traveling dan lain ke sana kemari, suka tinggal di hotel dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara pasti punya kerinduan untuk tinggal di rumah. Betul toh? Pasti saudara punya keinginan tinggal di rumah. Semewah apapun hotel di sana. Secanggih apapun, tetapi kerinduanmu pengen tinggal di rumah. Walau rumahmu BTN, bayar tapi nyicil. Tetapi karena di situ ada Bapak, ada orang tua, engkau tetap nyaman bersama dengan orang tua. Nah itulah Tuhan kita saudara. Kembali kepada Bapa. Anak ini berkata, jangan jadikan lagi aku anak, tapi jadikanlah aku sebagai hamba, karena aku sudah berdosa. Jujur terhadap diri sendiri. Akui kelemahan kita saudara. Jangan kamuflase. Akui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah menolong Tuhan. Jangan pernah membantu Tuhan. Akui tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anak bungsu ini berkata, Bapa, aku telah berdosa kepadamu. Sekali lagi, jujur terhadap diri sendiri. Akui dosa dan tinggalkan hidup dalam dosa itu. Dengar anak-anak muda, LGBT itu bukan masalah. LGBT itu bukan dosa. LGBT, jangan menjadikan LGBT itu menjadi gaya hidup. LGBT adalah dosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah. Sekali lagi, LGBT itu bukan gaya hidup. Jangan jadikan itu menjadi gaya hidup. Jangan jadikan gaya hidup. Itu adalah dosa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah. Jangan jadikan itu menjadi masalah. Saya lihat gereja ini touch-nya banyak ke anak-anak muda. Sampai saya kadang-kadang canggung juga karena saya berpakaian seperti ini modelnya. Saya sadar saya generasi baby boomer, saudara. Kelahiran tahun 65. Saudara yang anak-anak muda, ya tapi apalah ya, maklum lah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau saya begini Pak, penampilannya, pakaiannya, oke maklum aja lah. Ya namanya sudah orang tua, ya toh. Nah, saya lihat bahwa gereja ini tasnya kepada anak-anak muda. Saya salut dan saya kasih apresiasi yang sangat baik. Tapi anak-anak muda, relakan dirimu digembalakan di gereja ini. Ya, sebagai orang tua rohani, saya minta anak-anak muda, yang gadis, yang laki-laki, relakan dirimu digembalakan di gereja ini. Jangan ikut-ikutan gaya-gaya sono. Itu bukan gaya kita. Ya, amin ya, anak-anak muda. Ya. Cari laki-laki yang sejati, cari wanita yang sejati. Jangan cari yang setengah-setengah, jangan. Badan sispek,
jalan jinjit, jangan cari seperti itu. Sispe jalan, ya. Tapi jalannya jinjit. Ya, lagi-lagi bawa tas di sini, astaga, jangan. Jadi dosa adalah dosa. Dosa bukan masalah. Saudara, lalu apa respon Bapak ini? Wow, luar biasa. Dalam ayat 22, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ini Bapak yang hebat. Dia tidak peduli tentang persoalan anak masa lalunya. Dia tidak peduli kalau anak ini telah menjual hartanya. Tapi dia berkata, pakaikan pakaian bagi yang terbaik buat dia. Pakaikan jubah yang terbaik. Jubah bicara tentang pertobatan. Jubah bicara tentang kelakuan hidup kita. Tinggalkan gaya hidup yang lama. Tinggalkan sifat-sifat yang lama. Lalu yang kedua, pakaikanlah cincin. Ini bicara tentang dimeteraikan. Bukan lagi sebagai hamba, tapi dimeteraikan sebagai anak. Kita adalah sebagai anak Tuhan. Kalau kita anak, kita memiliki ahli. Kita berhak untuk mewarisi janji-janji Tuhan. Keren toh? Coba lihat, apa namanya ini? Jempol saudara, lihat. Coba lihat, miliaran manusia satu pun sidik jari tidak ada yang sama. Triliunan manusia dari zamannya Adam sampai zaman Adam Malik dan Adam Air, Bapak dan Ibu. Tidak satu pun sidik jari yang sama. Keren gak Tuhan kita? Keren kan? Keren. Makanya kembali kepada Tuhan. Cincin, kita dimeteraikan menjadi anak Allah. Sepatu pada kakinya, itu bicara tentang perjalanan kehidupan kita yang harus disucikan. Yang harus disucikan. Kemudian mereka berpesta, mereka menyembelih lembu tambun, dan mereka bersuka cita. Karena Bapa berkata, anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow, ini respon yang baik dari seorang Bapa. Sekali lagi, kita punya butuh Bapa seperti itu. Makanya melekatlah hatimu. Krisis boleh terjadi, saudara. Kesulitan boleh saja terjadi. Bapak-bapak yang terhormat, boleh saja gajimu UMR Kota Bekasi. Engkau punya 2 anak, 3 anak, gak jadi masalah. Ibu-ibu yang terhormat, boleh saja engkau hanya buka warung kecil di rumah. Yang penghasilanmu mungkin kecil, hanya bikin kue, jual sana, titip sini, gak jadi masalah. Kalau hatimu melekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Iya. Anak saya, saudara tahu, yang namanya Jonathan, pulang dari Timor Leste. Karena COVID, rumahnya kena banjir bandang. Sudah kamu pulang saja ke sini. Lalu saya pikir, Tuhan ini mau jadi apa ini? Tinggal sama saya, istrinya, 2 anak. Mau jadi apa ini Tuhan? Berarti saya harus tanggung ini anak ini. Satu keluarga. Saya mau buka gereja, ada. Tahu kan kalau buka gereja itu harus butuh dana. Tapi Tuhan itu hebat. Keren, saudara. Ada jemaat kami katakan, Pak, sudah, saya punya 3 ruko. Bapak boleh pilih. Mana-mana Bapak suka, pilih saja. Mana-mana saja. Kita berdoa saja dulu, mana yang sejahtera. Lalu ada yang di harapan ini yang flyover, lalu kita ambil di situ. Free dikasih rukonya. Dan yang paling keren, saudara, ini yang saya kagum. Anak saya ini dia ngontrak rumah. Rumah itu yang punya adalah lurah. Lurah di situ. Ketika dia buka gereja di situ, orang-orang komplain tentang gerejanya. Nah, dia ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurahnya langsung covering itu gereja. Jangan ganggu katanya. Hebat kan? Hebat, saudara. Jadi sudah jalan mereka. Udah 50 lebih jemaatnya. Itulah Tuhan kita. Ayo melekatlah dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, lalu anak sulung ini. Anak sulung, saudara. Dalam ayat 28 sampai 32, anak sulung marah. Ketika dia dilihat adiknya pulang, bapaknya kasih pesta-pesta di sana, dia marah. Kenapa dia marah? Dia ngomong begini, selama ini dia ada bersama-sama dengan bapak, tetapi ia tidak pernah merasakan kasih akan bapak tersebut. Bahkan dia tidak pernah berpesta dengan teman-temannya. Sekarang baru saja datang adiknya yang telah memboroskan harta. Lalu papanya berpesta, menyembelih lembu tambun, memberikan dia pakaian yang terbaik. Dia marah, saudara. Kenapa dia marah? Karena selama ini dia tidak pernah merasakan kebaikan hati bapak itu.
Jangan kita menjadi orang Kristen tipe seperti anak sulung ini. Ke gereja, melayani. Tapi saudara tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan itu. Kita beribadah, tapi kita nggak pernah mengalami bahwa kasih Bapa itu luar biasa dengan kita. Jadi saya mau tanya sama saudara, antara dua anak bungsu dan anak yang sulung itu, mana anak yang terhilang menurut saudara? Anak bungsu, anak sulung. Dua-duanya terhilang. Satu terhilang di luar, satu terhilang di dalam. Yang sulung terhilang di dalam. Memang dia ada sama Bapa, namun dia tidak mengalami kasih Bapa tersebut. Yang bungsu, dia kehilangan di luar, namun dia kembali kepada Bapa. Itu sebabnya kita harus menjadi seperti anak bungsu ini, kembali kepada Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu kisah singkat. Tahu lagu Bapa Sentuh Hatiku? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ketika saya dengar kesaksian ini, saya menangis, saudara. Jadi anak gadis ini waktu itu diperkosa oleh papanya. Ya, diperkosa oleh bapaknya. Dia sudah putus asa. Dia nggak punya pengharapan lagi. Karena orang yang menjadi payung dalam hidupnya, orang yang seharusnya memperhatikan hidupnya, bapak itulah yang merusak dia sekarang. Dia ambil pisau, dia mau bunuh diri. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika dia mau bunuh diri, gak ada lagi pengharapan. Tiba-tiba dia mengalami sentuhan Bapa, mengalami urapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjamah dia, supaya dia melepaskan pengampunan kepada bapaknya yang pernah melukai hatinya dia. Berat enggak? Berat, saudara. Bisa enggak? Jujur dia enggak bisa. Tapi karena Roh Kudus menjamah dia, lewat sentuhan hati Bapa, akhirnya dia berani melepaskan pengampunan kepada bapaknya. Dan muncullah lagu ini. Dia tuangkanlah pengakuannya lewat lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dan itu sudah memberkati banyak ribuan manusia. Hari ini, mari kita melekat dengan Bapa itu. Saya tahu ke depan masih banyak tantangan, masih banyak persoalan. Tapi kalau hatimu melekat dengan Bapa, Bapa yang jamin hidup saudara. Saya mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Saya mendorong Julius dan istri terus untuk setia dengan Tuhan. Makanya saya juga mengasihi Bapak dan Ibu jemaat di tempat ini. Amin. Melekat hatimu dengan Tuhan. Melekat hatimu dengan Tuhan. Kau pernah dilukai hati, engkau mungkin pernah dilukai oleh Bapak. Bapak mungkin pernah kasar kepada saudara. Kau mungkin pernah dipukul oleh Bapamu. Bapak kita di surga tidak seperti itu, saudara. Mungkin kau pernah terluka. Saya tutup dengan kesaksian saya. Anak saya nomor 2 dan anak saya nomor 3. Jaraknya nggak jauh beda. Yang nomor 2 lahir tanggal 12 Februari 96. Yang nomor 3 12 Februari 97. Waktu itu kami masih merintis, saudara. Tiba-tiba istri saya, dia kasih kabar, "Pak, aku hamil," katanya. Saudara tahu apa yang saya katakan? Gugurkan saja, saya katakan. Jahat ya. Jahat ya saudara ya. Jahat ya. Gugurkan saja, saya katakan. Tapi rupa-rupanya anak ini rekam. Dan apa yang terjadi? Anak gadis saya ini pernah hampir tidak naik kelas. Mohon maaf. Sakit-sakitan. Beberapa kali step. Saya khotbah di sebuah kota, lagi khotbah begini, anak ini step. Beberapa kali, saudara. Lalu saya katakan, Tuhan kenapa kok sampai begini? Kemudian saya belajar tentang hati Bapak. Saya mengakui kepada anak ini. Saya pulang dan saya katakan, ayo kita ngobrol dulu. Lalu saya bilang, Grace, Papa minta maaf. Waktu kamu dulu dalam kandungan,
Papa pernah ingin gugurkan kamu. Anak ini marah besar. Dan dia bilang, Papa gila katanya. Iya, Papa pengen gugurkan kamu dulu. Sekarang Papa minta ampun, minta maaf. Saya berlutut di depannya saudara. Grace, tumpangkan tangan untuk Papa. Dia gak mau. Enggak, Papa minta kamu tumpangkan tangan. Akhirnya dia tumpangkan tangan saudara. Dia berdoa, lalu dia menangis, saya peluk. Tahukah saudara, mulai dari situ anak ini luar biasa diberkati Tuhan. Di SMEA yang di Pasar Baru, dia lulus dengan baik. Dari SD lulus dengan baik, SMP lulus dengan tepat waktu, di SMEA-nya juga lulus dengan baik. Ketika kuliah di BINUS 4 tahun selesai. Sekarang dia ambil S2, sudah mau selesai. Sudah mau selesai, tinggal bikin tesis. Artinya begini, mohon maaf Bapak-Bapak, kalau anakmu sakit-sakitan, minta ampunlah sama dia. Mungkin pernah kita berucap salah. Ibu-ibu, kalau anakmu sakit-sakitan, minta ampun sama dia. Hati Bapak itu berikan kepada mereka. Amin. Stand up semua. Haleluya. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat sendiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Setiap kami jadikan menjadi anak rohani yang baik. Kami tidak akan pernah bisa menjadi seorang bapa kalau kami belum pernah menjadi seorang anak yang baik. Dan seorang anak kerinduannya tinggal bersama-sama dengan bapa. Dia hidup bersama-sama dengan bapa. Dia membangun hubungan yang baik dengan bapa. Tuhan, hari ini kami butuh hati bapa itu. Hati bapa yang menjamah, mengalir. Karena seorang bapa dia menjamin, seorang bapa yang melindungi, seorang bapa yang menolong dan menjaga. Yesus adalah bapa buat kami. Hamba berdoa buat jemaatmu ini ya Tuhan. Di masa-masa sulit, masa-masa pasca COVID seperti ini, mungkin kami sedang mengalami goncangan di berbagai area. Area kesehatan, area keuangan, area pekerjaan, area pernikahan kami. Bahkan area hubungan orang tua dan anak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami tidak mau jauh daripada Bapa. Kami mau melekat dengan Bapa. Oh, dalam nama Yesus, aliri kami dengan roh-Mu. Saudara, roh Tuhan katakan kepada saya, mungkin engkau pernah terluka dengan Bapamu. Baik saudara yang sudah punya usia, saya ingin berdoa, lepaskan berkat buat orang tua saudara terlebih dahulu.
Lepaskan berkat buat bapak jasmani saudara yang mungkin pernah melukai saudara. 1-2 menit, mari berdoa. Berdoa untuk bapak jasmanimu, untuk bapak jasmani saudara. Ya, mungkin mereka sudah meninggal, oke, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, lepaskan berkat buat mereka. Kami melepaskan berkat buat orang tua jasmani kami Tuhan. Yang pernah melukai kami. Yang pernah menaruh sesuatu yang membekas dalam hati kami. Kami mau katakan berkat turun buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang hamba berdoa buat umatmu ini. Engkaulah Bapa buat mereka. Engkaulah Bapa yang baik buat kami. Dan seorang anak, dia harus tinggal bersama-sama dengan Bapa. Firman-Mu berkata, tinggallah bersama-sama dengan aku, maka kamu akan berbuah banyak. Tinggallah bersama-sama dengan aku, mintalah maka aku akan berikan kepadamu. Buka tangan saudara dua-dua, dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tanganmu kepada jemaat ini. Ulurkanlah tanganmu untuk setiap kami. Biarlah kami melekat dengan Bapa Surgawi. Erat intim dengan Bapa Surgawi. Karena Bapa Surgawi ada perlindungan buat kami, ada pertolongan buat kami, ada kesembuhan buat kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat ini Tuhan. Turunkan tangan saudara. Sekarang Anda sebagai Bapa, berkati keturunan saudara. Lepaskan berkat buat keturunan. Lepaskan berkat buat keturunan saudara. Jadi Bapa yang baik, Ibu yang baik, dalam nama Yesus. Berkati keturunan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi figur Bapa yang baik buat mereka. Bapa yang menjadi contoh. Bapa yang menjadi teladan. Bapa yang memberi backup dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyi sekali lagi. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang bungsu, yang terhilang dari Tuhan. Juga seperti anak sulung yang terhilang daripada Bapa. Tapi kami mau terus melekat dengan Bapa. Karena di dalam hubungan Bapa dengan anak, ada perlindungan Tuhan buat kami. Berkati jemaat ini, berkati gereja ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, tutup mata saudara sebentar yuk. Sepanjang saya duduk Tuhan ngomong sama saya, belum selesai. Banyak dari saudara lagi ngalami sebuah kata yang mungkin 2 tahun yang lalu pernah ngalami masa seperti ini. Tapi pagi ini Tuhan bilang gini, I'm not finished with you. Hari ini ketika Pastor Sarah sampaikan,
Saya tahu dia nggak kuat untuk berada di atas mimbar. Kenapa? Karena Tuhan bilang belum selesai. Hari ini akan banyak bapak-bapak mengambil berkat. Banyak anak-anak yang akan berkata, Tuhan aku balik ke hatimu Tuhan. Tapi dimulai dengan engkau terbuka sama Tuhan. Kalau minggu lalu beberapa saudara udah mengampuni bapaknya. Kalau minggu ini Tuhan bilang ini, ayo maju lebih lagi. Hari ini ambil berkat Bapa. Buat berapa saudara yang mungkin berkata, nah Tuhan aku belum selesai tentang mengampuni. Hari ini pagi ini saudara, tutup mata saudara. Even mungkin bukan bicara cuma tentang bapak, tentang suamimu. Mungkin kau lagi gak mengampuni suamimu. Engkau lagi gak mengampuni suamimu. Engkau lagi gak mengampuni orang di sekitarmu. Tuhan gak pernah lupa sama saudara. Saudara itu penting buat Tuhan. Saudara itu penting buat Tuhan. Engkau yang hari ini mau berkata, Tuhan aku mau pulih Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Engkau yang berkata, Tuhan aku mau dapat berkat-Mu Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Engkau yang berkata, Tuhan aku mau mengampuni. Angkat kedua belah tanganmu. Engkau yang berkata, Tuhan aku mau Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Angkat kedua belah tanganmu. Wow. Aku melihat Tuhan. Aku melihat dengan mataku ya Allah. Kalau kami sama-sama butuh Tuhan di tempat ini. Kami butuh Tuhan. Engkau menerobos jiwa kami. Engkau menerobos roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Yuk dengan lembut katakan yuk. Dan Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya tahu ini di luar kebiasaan Grow Center, banget di luar kebiasaan. Tapi tahu nggak saudara, gereja ini Tuhan yang punya. Tahu saudara, gereja ini siapa yang punya? Tuhan yang punya. Dan di atas mimbar ini tiba-tiba Tuhan kuat banget ngomong sama saya. Dia nggak tahan untuk saudara maju, untuk ngurapin saudara, untuk saudara ngalamin kemenangan di bulan ini ya saudara. Tapi dimulai dari hati seorang bapak. Saya tahu ini di luar kebiasaan kita. Tapi engkau yang angkat tangan. Bolehkah engkau maju sekarang saudara? Bukan nanti setelah ibadah. Bolehkah saudara maju sekarang? Udah gak usah lihat kiri kanan saudara. Saya tahu hari ini Pastor Sahala juga akan mendoakan saudara-saudara khusus. Karena saya tahu Tuhan gak mau tahan-tahan untuk dengar segala sesuatu yang tadi Pastor Sahala dapat tentang anak sulung dan anak bungsu. Mari saudara yuk sama-sama yuk. Tutup matamu dan kalau kau berkata Tuhan itu aku mau maju. Aku mau maju Tuhan, aku mau maju Tuhan. Ini aku Tuhan, aku capek Tuhan. Ayo mari saudara maju. Maju, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Gak enak punya dendam, gak enak punya rasa sakit, gak enak saudara. Ayo it's okay, mari maju saudara. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. It's yourself with God. Ini hanya engkau dengan Tuhan. Ini hanya engkau dengan Tuhan. Ini hanya engkau dengan Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Bapa, dalam nama Yesus, sentuh hatiku, ubah hidupku hati seorang bapa melimpah, menjadi yang baru. oh touch in the name of Jesus, dalam nama Yesus, Holy Spirit, touch dalam nama Yesus.
yuk mari angkat tangan buat doa-doa yang ada. Jangan lihat ke depan saudara, biarkan. Kalau engkau masih mau melangkah ke depan, is okay saudara. Buat yang di bangku yuk kita sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang juga butuh bantuan doa. Dalam nama Yesus bisa sembuh tempat waktu, amin. Bisa berangkat kuliah ke UK tahun ini. National Takers Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Diberikan klien untuk minggu ini, amin. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Achieve target di bulan ini, amin. Tempat usaha mama papa gak selalu ramai, amin. Lancar proses pencarian rumah baru, amin. Cepat mendapat pekerjaan yang terbaik, amin. Adik sembuh dari sakit demam, amin. Ujian PNS mendapat hasil yang terbaik, amin. Amin. Teman bisa kembali ke gereja lagi, amin. Keluarga dipulihkan, amin. Tempat usaha kakak diberikan kelancaran dan ramai. Diberikan kendaraan untuk bisa beribadah lagi. Dicukupkan biaya sekolah kedua keponakan. Dipulihkan dari sakit fisik yang saat ini rasa. Pekerjaan papa diberkati. Oma dan papa dipulihkan kembali kesehatannya, amin. Hutang-hutang dapat dilunaskan, amin. Semua orang yang lagi ngalami kesulitan keuangan Tuhan diberkati tahun ini. Bisa meneruskan kuliah, amin. Dan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Abah. Engkau nyata dalam hidup kami, menjawab setiap doa-doa Tuhan. Kami bersyukur bisa memasuki bulan Maret dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih toko ramai dan bisa berlibur ke luar negeri. Puji Tuhan, biaya pendidikan anak sudah dipenuhi di dalam nama Yesus. Terima kasih, puji Tuhan, anak sembuh dari gejala DBD. Puji Tuhan, adik pulih dengan cepat dari operasi sesar dan bayinya keluar dari NICU. Terima kasih ya Tuhan, dan bisa pulang ke rumah. Bersyukur Tuhan menunjukkan penyertaan di setiap masalah. Puji Tuhan, operasi sinusitis berjalan dengan baik. Bagai air mengalir yang tiada. Yuk sama-sama katakan yuk. Yang di bangku katakan. Dan Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau yang di bangku yang tutup mata sebentar ya saudara ya. Saya tahu gak mudah. Saya tahu hari-hari ini gak mudah. Tapi Tuhan kuat banget bicara di roh saya. Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Tuhan gak pernah ninggalin saudara. Kalau hari ini adalah sebuah langkah yang mungkin besar buat banyak orang, saya bilang makasih, makasih. Karena Tuhan sayang saudara. Sebentar kita akan pulang saudara. Buat saudara yang masih bergumul untuk berkat Bapa turun, saya cuma mau bilang, ambil saudara, jangan ragu. Jangan tinggalkan gedung ini dengan sia-sia. Jangan tinggalkan gedung ini dengan sia-sia saudara. Yang di depan di showcase saudara, biarkan yang di depan. Mari yang di belakang, yang di bangku, mari angkat kedua belah tanganmu yuk. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Kalau saudara mau pulang silakan pulang. Kalau saudara masih mau berkata, Tuhan aku mau dilawat Tuhan, aku mau didoakan, saudara bisa maju ke depan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.